Masih bersama Tony di sini dengan feel yang sama. Yuk kita lanjutin kisah dari Mbak Sarina. Ini dia bagian berikutnya. Audi, Andre dan Julie memalingkan pandangannya ke arah kanan mereka. Begitu terlihat ada seberkas cahaya dan bayangan seseorang dari arah dapur. Bos Surti berjalan pelan-pelan. Tangan kanannya memapah Mbak Sarina yang berjalan tertatih-tatih. Sedangkan di tangan kirinya, ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan. Keduanya terlihat sangat menyeramkan. Audi, Julie, dan Andre memandangi Mbok Surti dan Mbak Sarina yang sedang melangkahkan kakinya mendekati mereka. "Tolong Mbok Surti, Non. Ibu Sarina sangat berat," pinta Mbok Surti. Audi menggelengkan kepalanya. Tangannya masih erat menggenggam lengan Julie. "Non, tolong Non," pinta Mbok Surti lagi dengan mukanya yang memelas. "Enggak Mbok, saya tidak mau," jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi. Mbok Surti dan Mbak Sarina semakin mendekati mereka bertiga. Audi, Andre, dan Julie berjalan mundur beberapa langkah ke belakang. "Tolong Non," mohon Mbok Surti. "Saya tidak mau Mbok," teriak Audi dengan keras. Suasana pun menjadi hening sesaat. "Kamu jahat sekali tidak mau menolong saya," tiba-tiba Mbak Sarina berkata. Mereka bertiga terkejut mendengar perkataan Mbak Sarina. Audi kaget dan sangat ketakutan melihatnya. Mbak Sarina dan Mbok Surti berjalan semakin mendekati Audi. Semakin dekat wajah Mbak Sarina berubah menjadi semakin tampak muda dan sangat cantik. Lama-kelamaan Mbak Sarina bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Mbok Surti. Seperti bayangan, Mbak Sarina melangkah. Tiba-tiba saja ia keluar dari tubuhnya yang sudah tua tidak berdaya, dan tubuh itu pun langsung terjatuh seketika ketika ditinggalkan oleh rohnya. Mbak Sarina melayang mendekati mereka bertiga. "Ah!" Julie berteriak histeris ketika melihat sosok Mbak Sarina yang menyeramkan. Julie berlari ke arah pintu depan diikuti oleh Audi dan Andre. "Pintunya tidak bisa terbuka, Andre," teriak Julie sambil panik menarik-narik gagang pintu itu. "Aduh, bagaimana ini?" teriak Audi. "Kita keluar dari pintu samping," teriak Andre. Mereka lalu berlari pergi. Andre menggandeng tangan Audi diikuti oleh Julie di dalam kegelapan menuju pintu samping halaman. "Terkunci juga," teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu. Mbak Sarina menghilang. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Mereka bertiga tampak kisilauan dengan cahaya lampu yang kali ini sangat terang menderang. Audi, Julie, dan Andre menengok ke arah belakang. Mereka melihat Mbok Surti sedang duduk di atas lantai sambil mengelus-ngelus tubuh Mbak Sarina yang terbujur kaku di pangkuannya. "Kalian tidak bisa kemana-mana karena saya sudah mengunci semua pintu di rumah ini," kata Mbok Surti sambil tersenyum memandang Audi. Mbok Surti," kata Audi terbata-bata yang sangat terkejut perkataan pengasuhnya. Mbok Surti tertawa dengan keras. "Kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua," jelas Mbok Surti. Mbok Surti," kata Audi histeris sambil menangis. Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu saat ini. Julie dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbok Surti. Tiba-tiba Mbok Surti tertunduk. Ia sedih meratapi wajah Mbak Sarina yang berada di pangkuannya. Air matanya jatuh bercucuran. Sambil mengelus-ngelus wajah Mbak Sarina, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kala," bisik Mbok Surti yang masih saja meratapi wajah Mbak Sarina. "Mbok," kata Audi terbata-bata. Mbok Surti melototkan matanya ke arah Audi. Begitu Audi memanggil untuk yang sekian kalinya, sorot mata Mbok Surti sangat tajam. Audi pun terdiam ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu. Sarina menjadi seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya," kata Mbok Surti sambil menangis terseduh-seduh. "Sadar Mbok, ada apa dengan Mbok Surti sekarang?" tanya Andre. "Sepertinya dia kesurupan, Andre," bisik Julie. "Mbok, saya Audi Mbok." "Mbok Surti." "Mbok Surti tidak ingat dengan saya," kata Audi. "Kamu adalah penyebab semua ini.
kata Mbok Surti sambil menunjukkan jarinya ke arah Audi. Salah saya apa, Mbok? Tanya Audi pelan. Karena kamu telah lahir ke dunia ini, teriak Mbok Surti dengan lantang. Apa hubungannya Audi dengan semua ini, Mbok? Kata Andre bingung. Karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya, jawab Mbok Surti. Hah? Jadi Mbak Sarina adalah kakak kandung Mbok Surti? Kata Juli terbata-bata. Rahasia yang disimpan Mbok Surti bertahun-tahun pun akhirnya terungkap. Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung Mbak Sarina. Ya, saya sangat sayang sekali padanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia, jelas Mbok Surti sambil tersenyum. Lalu ia mengelus-ngelus wajah Mbak Sarina lagi. Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini? Tanya Andre. Karena kalau ia semakin dewasa, Sarina akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi, jawab Mbok Surti sedih. Ya itu sesuatu yang wajar, Mbok. Itu sudah hukum alam. Kita semua akan menjadi tua dan gak ada yang salah, jelas Andre. Itu salah, kamu tidak mengerti. Kecantikan Sarina dia akan kekal bila telah lahir keturunan Raden Retno yang ketiga, dan dia seorang perempuan, kata Mbok Surti sedih. Lalu kenapa Mbok tidak bunuh saya aja sedari saya kecil, Mbok? Teriak Audi bingung. Karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 21 tahun dulu. Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba. Dan tengah malam nanti penantian saya berakhir, kamu akan berulang tahun. Jelas Mbok Surti sambil tertawa terbahak-bahak. Audi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bila selama ini pengasuh yang sangat ia sayangi ternyata seorang yang sangat jahat yang akan mencelakakan dirinya. Audi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia pun menangis menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami. Ternyata Mbok Surti berada di pihak Mbah Sarina. Pantas saja jika makan malam tadi begitu terlihat sangat istimewa. Gue lupa kalau besok Audi berulang tahun. Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua. Mungkin tadi adalah makan malam terakhir yang disantap oleh Audi. Gue kok jadi pikiran jelek sih seperti itu, gumam Juli dalam hatinya. Saya tidak akan mati dan Mbok Surti tidak akan bisa mencelakakan saya, kata Audi mantap sambil memandang Mbok Surti. Kali ini Mbok Surti yang terkejut mendengar perkataan Audi. Ia seperti mendapat tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya. Andre tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani. Kamu berani dengan saya? Tanya Mbok Surti. Apa yang saya perlu takutkan, Mbok? Mbok Surti cuma seorang nenek-nenek yang udah tua dan tidak berdaya, jawab Audi yang menantang Mbok Surti. Mbok Surti tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka. Mbok Surti tersenyum sambil memandang ke arah tangga. Audi, Andre, dan Juli pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Mereka melihat sosok Mbak Sarina sedang menari dengan gemulai. Mbok Surti melangkahkan kakinya mendekati Mbak Sarina. Sepertinya Mbok Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mbok Surti menaiki anak tangga dan roh Mbak Sarina turun menghampiri Mbok Surti. Mereka berdua pun bertemu di satu titik. Roh Mbak Sarina masuk ke dalam tubuh Mbok Surti dan dalam sekejap wajah Mbok Surti menjadi sangat cantik. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di lantai bawah. Kamu adalah milik saya, kata Mbak Sarina sambil berlari mendekati Audi. Andre menghadang tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh Mbak Sarina. Mbak Surti berhasil menjorok Andre dan Andre pun terlempar ke belakang. Cepat lari, Di! Teriak Andre. Audi berlari kencang menaiki anak tangga diikuti oleh Juli. Kita mau kemana, Jul? Teriak Audi. Lari ke dalam kamar, jawab Juli. Juli menutup pintu kamar dan menguncinya. Napas mereka berdua pun terengah-engah. Sekarang kita harus bagaimana? Bisik Juli. Audi membuka laci meja riasnya. Lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet.
Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah. "Ambilkan botol kecil itu di saku celana gue, Jul, cepet!" pinta Audi sambil meringis kesakitan. Julie mengambil botol kecil pemberian Mbah Karti dari saku celana Audi. Lalu ia membukanya. Audi cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol. Cairan yang berada di dalam botol kecil itu pun berubah warna menjadi merah keunguan. "Lu pegang botol ini, Jul, biar gue dan Andre yang menghalangi Bos Surti. Lu yang meminumkan cairan ini ke mulut Mbak Sarina ya. Lu ngerti kan, Jul?" tanya Audi. Julie menganggukkan kepalanya, lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya. Sementara di luar sana Andre berusaha menahan tubuh Mbok Surti yang kerasukan. Tapi apa daya, tenaga Mbok Surti sangat kuat sekali. Lagi-lagi tubuh Andre pun terlempar kembali ketika Mbok Surti menjorokinya. Andre terjatuh terperosok, sedangkan Mbok Surti berjalan cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi. Mbok Surti menggedor-gedor pintu kamar Audi. Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam. Mbok Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak. Julie berusaha untuk melepaskan tangan Mbok Surti yang sangat kuat menggenggam lengan Audi yang berteriak kesakitan. Julie tidak bisa menahan Audi. Ia pun terjatuh. Mbok Surti menyeret Audi keluar kamar. Lalu ia menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan kursi dari luar agar Julie terkunci di dalam. Lalu, Mbok Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga mendekati tubuh Mbak Sarina. Andre cepat-cepat menolong Audi lagi, yang nampak sudah tidak berdaya di dekat Mbok Surti. "Lepaskan Audi, Mbok!" teriak Andre. "Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan dia," jawab Mbok Surti. "Tapi perbuatan Mbok Surti itu salah," kata Andre. Tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh roh Mbah Sarina melototkan matanya ke arah Andre. Tiba-tiba Audi menggigit tangan Mbok Surti dengan keras. Mbok Surti pun kesakitan. Audi lalu berlari kencang. Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbok Surti untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu Julie berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar. "Waduh, bagaimana ini? Botol ramuan ini ada sama gue," kata Julie panik sambil berusaha mendobrak pintu itu. Audi berlari menaiki anak tangga menuju kamar. Ia teringat jika botol itu ada pada Julie yang sedang terkurung di dalam kamarnya. "Aku harus membebaskan Julie," pikir Audi. Tubuh Mbok Surti terlepas dari pelukan Andre yang memeluknya dengan kencang. Lalu dengan geram, ia mencekek leher Andre. Andre pun tidak berdaya lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan nafas. Mbok Surti berlari mengejar Audi. Sekali lagi ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas. "Lepaskan saya," kata Audi memelas. "Saya tidak akan melepaskan kamu. Saya ingin menjadi muda kembali," teriak Mbok Surti yang suaranya hampir menyerupai suara Mbah Sarina. Mbok Surti mencekek leher Audi. Audi berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Audi dari kamar, Julie pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan Andre belum tersadar di bawah sana karena tak bisa nafas. Prak! Akhirnya pintu itu terbuka dan Julie terjatuh di depan kamar. Julie melihat Audi sedang berusaha melepaskan tangan Mbok Surti yang mencekeknya. "Andre, bangun Dre!" teriak Julie dari atas. Andre tidak terbangun. Mukanya pucat membiru. Tiba-tiba, roh Mbah Sarinah keluar dari tubuh Mbok Surti. Lalu ia menghampiri Julie yang sedang menggenggam botol ramuan itu. Sedangkan Mbok Surti masih saja berusaha untuk melumpuhkan Audi. Mbah Sarinah mendekati Julie. Julie pun berteriak-teriak ketakutan dibuatnya. "Andre! Andre!" teriak Julie sambil menghindar dari Mbah Sarinah. Akhirnya Andre pun tersadar. Ia berusaha bangkit dari lantai. Ketika melihat Andre berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju anak tangga, Julie berteriak lagi sambil melemparkan botol kecil itu dari atas ke arah Andre. "Tangkap Dre! Masukin ke dalam mulutnya!" Botol kecil itu jatuh melayang. Dengan cepat Andre berlari menangkap botol kecil itu. Melihat sesuatu yang mencurigakan, Mbah Sarina lalu terbang melayang mengejar Andre yang berada di bawah. Andre berlari sekuat tenaga mendekati tubuh Mbah Sarina. Lalu cepat-cepat ia membuka tutup botol kecil itu dan meneguhkan cairan yang berada di dalam botol ke mulut Mbah Sarina. Tiba-tiba roh Mbah Sarina pun berteriak kesakitan
dan dalam sekejap ia pun menghilang. Audi dan Mbok Sarina saling bertatapan. Audi meneteskan air matanya melihat Mbok Surti. Mbok Surti menyadari kalau Mbak Sarina sudah menghilang. "Sadar, Mbok," bisik Audi. "Tidak, saya tidak mau kehilangan dia. Saya tidak rela. Kalau begitu mendingan kita mati bersama saja," kata Mbok Surti sambil menatap Audi. "Jangan, Mbok," mohon Audi. Mbok Surti menarik tubuh Audi, lalu ia menjatuhkan dirinya bersama Audi dari lantai atas ke bawah. "Tidak!" teriak Audi. Tubuh Audi terjatuh menghujam lantai. Ia memandang Mbok Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya. Lama-lama pandangan Audi menjadi gelap. Ia kesakitan. Samar-samar ia pun mendengar suara Andre dan Julie yang memanggil-manggil namanya. Tubuhnya menjadi dingin. Ia pun seperti terbang melayang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, seperti sudah lama tertidur lelap. Pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya. Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal. Ia memandang di sekeliling kamarnya. Ternyata aku belum mati," kata Audi dalam hatinya. Audi masih merasakan pusing di kepalanya. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tempat tidurnya. Sayup-sayup ia mendengar suara orang-orang sedang mengaji dari lantai bawah. "Mbok Surti," kata Audi dalam hati. Lalu ia segera keluar dari kamarnya, berjalan menuju lantai bawah. Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga. Ia melihat mamanya sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbujur kaku. "Ya Tuhan, apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati?" tanya Audi dalam hatinya. Audi meneteskan air matanya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Di, lu udah gak apa-apa? Gue cariin kemana-mana ternyata lu ada di sini," bisik Julie. Audi terkejut. Lalu ia menarik nafas panjang. "Gue belum mati, Jul," tanya Audi sambil menatap Julie. "Lu ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lu sekarang rada error ya?" jawab Julie sambil tersenyum. Itu yang meninggal siapa?" tanya Audi panik. "Mbah lu. Katanya sih mbah angkat lu namanya Sarina," jawab Julie. "Hah? Mbah Sarina benar-benar sudah meninggal? Wah, akhirnya," kata Audi sambil tersenyum. "Gile, kenapa lu jadi senang mendengar mbah lu meninggal? Lu kok jadi aneh ya? Gini ya? Wah, benar-benar error otak lu," bisik Julie. "Enggak Jul, maksud gue semalam kita benar-benar udah berhasil melumpuhkan mbah Sarina," jelas Audi yang semakin bingung dengan perkataan Julie. Melumpuhkan siapa sih, Di? Lu pikir gue jagoan apa?" kata Julie. Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Julie bisa tidak ingat sama sekali kejadian tadi malam? Sebenarnya sekarang ini gue apa dia sih yang udah gila? Pikir Audi sambil menatap Julie. "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gue sih, Jul?" tanya Audi bingung. Audi, semalam lu tuh terpleset dan jatuh dari lantai atas. Lu gak sadarkan diri. Terus tadi pagi mama lu mendapat berita kalau mbak angkat lu meninggal. Dan baru aja mama lu pulang bawa jenazah Mbak Sarina dari Yayasan Panti Jompo. Katanya mbak lu meninggal mendadak di sana. Kemungkinan sih akibat serangan jantung. Gile, Mbak Sarina udah tua ya. Umurnya 94 tahun. Jelas Julie. "Apa? Ya Tuhan, mengapa bisa begini?" kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. "Mbok Surti mana?" tanya Audi penasaran. "Mbok Surti berada di rumah sakit, Di. Dia kena stroke. Kasian mama lu tuh. Dia mendapat 3 musibah yang dialami dalam sehari. Anaknya jatuh dari lantai atas, Mbok Surti yang ditemuin tidak sadarkan diri di dalam kamarnya, dan akhirnya ia mengalami stroke. Dan Mbak Sarina yang meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung," jelas Julie sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terus selama ini lu kemana aja, Jul?" tanya Audi yang semakin penasaran. "Ya repot jagain lu sama ngebantuin mama lu lah. Emangnya gue pergi ke disco," jawab Julie sambil cemberut. Audi duduk lemas di anak tangga. Pandangannya mengarah ke bawah melihat orang-orang yang sibuk mengurusi jenazah Mbak Sarina.
Mengapa Julie tidak ingat kejadian semalam dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya. Ada bekas sayatan silat di ujung jari itu. Ini adalah luka yang sengaja aku buat untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu, gumam Audi dalam hatinya. Audi melihat Mama melambai-lambaikan tangannya ke arah Audi sambil tersenyum. Lu dipanggil tuh sama Mama lu. Kita turun yuk, ajak Julie. Audi menganggukkan kepalanya lalu ia berjalan dipapa oleh Julie menghampiri mamanya yang sedang repot menemani tamu-tamu yang berdatangan. Anak Mama, udah siuman. Kamu udah baikan sayang? Sapa Mama sambil memeluk dan mencium pipi Audi. Audi tersenyum lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain. Itu Mbak Sarina, Di. Kamu kaget ya? Maaf, Mama selama ini tidak menceritakan dan mengenalkan kamu sama mbah angkatmu itu. Karena itu perintah dari Eyang. Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya. Jelas Mama? Audi berjalan mendekati jenazah Mbah Sarina. Lalu ia duduk di depan jenazah itu. Dengan ragu-ragu, Audi membuka kain yang menutupi tubuh Mbah Sarina. Audi melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini. Ya, itu adalah benar-benar wajah Mbah Sarina. Bedanya muka Mbah Sarina saat ini terlihat sangat lembut dan tersenyum. Sepertinya beban yang sangat berat telah berhasil ia lalui. Audi menutup kembali kain itu. Lalu ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Tampak tidak sengaja ia menendang sesuatu yang berada di lantai. Audi menemukan sebuah botol kecil yang terhempas di dekat kaki meja. Lalu ia mengambil botol itu. Botol ini juga terlihat sama persis dengan botol pemberian Mbak Karti. Audi menggenggam botol itu lalu ia masukkan ke dalam saku celananya. Sudah ada 3 tanda yang membenarkan bahwa kejadian yang terjadi semalam itu adalah nyata dan benar-benar aku alami, kata Audi dalam hatinya. 2 hari telah berlalu. Hari ini setelah pulang dari kampus, Audi memberanikan dirinya untuk pergi ke rumah sakit menengok Mbok Surti. Audi terdiam di depan pintu kamar bernomor 304. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu tersebut. Masuk saja Mbak, kata seseorang suster sambil membuka pintu kamar itu. Audi mengikuti langkah suster itu yang kebetulan juga akan masuk ke dalam kamar. Ibu Surti, saya akan bersihkan dulu ya badan ibu, biar ibu segar, kata suster itu. Audi menatap Mbok Surti yang tergolek lemas tidak berdaya di atas ranjang. Nasibnya sama seperti Mbak Sarina. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hanya matanya yang bisa mengisyaratkan sesuatu yang ia inginkan. Audi lalu menggenggam tangan Mbok Surti sambil tersenyum. Lihat nasib yang Mbok Surti seperti ini, ia pun telah mengikhlaskan kesalahan pengasuhnya. Audi melihat Mbok Surti meneteskan air matanya seakan-akan ia telah menyesali perbuatannya terhadap Audi. Tidak lama kemudian Audi keluar dari kamar itu. Ia pergi meninggalkan rumah sakit. Ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi dan yang membuatnya penasaran, yaitu panti jompo. Audi ingin mengunjungi Mbah Karti. Singkat cerita, sampailah di panti jompo. Oh, Ibu Karti, sudah pulang, dijemput sama anaknya, kata seseorang pengurus panti jompo. Kapan Bu? Tanya Audi penasaran. Kemarin sore. Oh iya, Ibu Karti sepertinya sengaja meninggalkan surat ini di atas ranjangnya. Tetapi kami tidak tahu surat ini mau ditujukan untuk siapa, kata ibu-ibu itu. Boleh saya lihat? Tanya Audi lagi. Iya, di amplop surat ini tertulis nama Audi, jelasnya. Oh, itu nama saya Bu, kata Audi terkejut. Audi menerima surat itu, lalu ia berjalan menuju taman dan duduk di tempat yang sama yang pernah ia duduki. Audi membuka surat itu dan membacanya. Terima kasih Nak Audi. Kamu telah membantu saya. Saya sekarang sudah lega karena sudah berhasil menepati janji saya pada Raden Retno. Audi tersenyum. Ini adalah kejadian yang nyata. Benar-benar nyata dan aku alami sendiri, kata Audi dalam hati. Biarlah Julie tidak mengingatnya. Aku akan menyimpan rahasia ini sendiri. Tapi, aku sangat berterima kasih pada Julie dan sosok Andre jika ia benar-benar nyata dan ada di dunia ini.
Audi lalu meninggalkan panti jompo. Dengan mengendarai mobilnya, ia pulang ke rumah. Setiba di rumah, ia mendapati Julie sedang berdua dengan seorang laki-laki yang menunggunya di depan teras rumah. Kapan lu dateng? Teriak Audi sambil menutup pintu mobilnya. Ia pergi menghampiri Julie. 10 menit yang lalu, Di. Nih, kenalin, sepupu gue, Di, kata Julie sambil melirikan matanya ke seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Ups, gue boleh tebak nama lu nggak? Siapa? Kata Audi sambil tersenyum memandang laki-laki itu. So tau lu, Di, ledek Julie. Boleh, jawabnya laki-laki itu sambil tertawa. Nama lo Andre kan? Kata Audi sambil tersenyum. Julie dan Andre saling berpandangan lalu mereka tertawa. Kok lu bisa bener jawabnya sih, Di? Wah, lu bener-bener jadi orang yang aneh bin ajaib ya. Setelah jatuh dari lantai atas, teriak Julie sambil tertawa. Makasih ya Jul, Dre, lu berdua udah nolong gue, kata Audi sambil memeluk Julie. Dasar orang aneh, maksud lu apa sih? Pakai berterima kasih sama gue dan Andre segala, teriak Julie yang tidak mengerti dengan perkataan Audi. Ya karena lu berdua adalah teman terbaik gue, jawab Audi sambil tersenyum dan mengedipkan matanya ke arah Andre. Bukannya dari dulu gue jadi sahabat terbaik lu, kata Julie sambil mengedipkan matanya juga ke arah Andre. Makin terbaik maksud gue. Dan untuk merayakannya sekaligus merayakan ultah gue yang kedua satu ini, gue akan raktir lu berdua, jelas Audi sambil tersenyum. Hore, teriak Julie kesenangan. Ayo kita cabut, lu yang bawa mobilnya Andre, kata Audi sambil melempar kunci mobilnya ke arah Andre. Oke, jawab Andre sambil menangkap kunci itu. Gaya banget lu, Di, bisik Julie. Mereka bertiga pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tamat, kisah ini selesai. Terima kasih ya sudah menyimak kisah ini di sini. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.